Materi pertama yaitu tentang hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenan dengan prinsip adanya manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia merupakan ciri-ciri yang karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dengan hewan. Walaupun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan terutama secara biologis. Aspek-aspek hakikat manusia yaitu 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Manusia sebagai kesatuan badan roh. 3. Manusia sebagai makhluk individu. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. 5. Manusia sebagai makhluk berbudaya. 6. Manusia sebagai makhluk susila. 7. Manusia sebagai makhluk beragama. Wujud hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia ini merupakan karakteristik yang hanya dimiliki oleh manusia. Faham eksistensialisme mengemukakan bahwa karakteristik manusia tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan dan membenahi arah dan tujuan pendidikan. Umar Tirta Raharja dan Lasulo mengatakan di antara wujud sifat hakikat manusia adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Pemilikan kata hati. 4. Moral dan aturan. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan. 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak idealnya. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang kedua, persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Mungkin secara fisik manusia memang nampak sama dengan binatang, yaitu primata, dan memang ada persamaan kita dengan makhluk hidup lainnya, yaitu sama-sama memiliki hasrat dan tujuan. Akan tetapi, ada perbedaan khas antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, yaitu 1. Manusia unggul dalam dimensi pengetahuan, kesadaran, dan tingkat tujuannya. 2. Manusia mampu melahirkan kebudayaan. 3. Manusia mampu bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, laut, maupun udara. Yang keempat, manusia diberi akal dan hati. Yang kelima, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Surat-surat di Al-Quran yang membenarkan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang pertama ada Al-Isra ayat 70, yang artinya, sungguh telah kami muliakan Bani Adam dan kami angkut mereka ke di darat dan di laut, kami beri mereka rizki yang baik-baik dan kami utamakan mereka melebihi sebagian besar makhluk yang kami ciptakan. Yang kedua, surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya acuan. Yang ketiga ada surat Al-An'am ayat 155, yang artinya ialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di atas bumi dan meninggikan sebagian kamu beberapa derajat di atas yang lain atau menguji kamu tentang pemberiannya kepadamu. Sungguh Tuhanmu amat cepat dalam menghukum, tapi sungguh Ia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan yang keempat ada Al-A'raf ayat 129 yang artinya, mereka berkata kami teraniaya sebelum kau datang, dan sungguh kau datang kepada kami. Musa menjawab, semoga Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi, sehingga dapatlah ia melihat bagaimana perbuatanmu. Manusia memiliki karakteristik yang jelas membedakannya dengan makhluk hidup lainnya, yaitu antara lain 1. Aspek kreasi, aspek ilmu, aspek kehendak, dan pengarahan akhlak. 3. Fungsi dan peranan manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya karena aktualisasi jiwanya secara positif.
Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu pada prinsipnya condong kepada kebenaran sebagai fitrah dasar manusia. Allah menciptakan manusia dengan potensi kecenderungannya, yaitu cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada keindahan, cenderung kepada kemuliaan, dan cenderung kepada kesucian. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur padanya, yaitu unsur perasaan, unsur akal, dan unsur jasmani. Ketiga unsur ini berjalan seimbang dan saling keterkaitan satu unsur dengan unsur yang lain. Unsur yang terdapat dalam diri manusia yaitu rasa, akal, dan badan harus seimbang. Apabila tidak, maka manusia akan berjalan pincang. Sebagai contohnya, apabila manusia hanya menitik beratkan pada memenuhi perasaannya saja, maka ia akan terjerumus dan tenggelam dalam kehidupan spiritual saja. Apabila manusia menitik beratkan pada fungsi akal saja, akan terjerumus dan tenggelam dalam kehidupan yang rasionalistis, yaitu hanya hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal itulah yang akan dapat diterima kebenarannya. Maka Al-Quran memberikan hudan kepada manusia, yaitu mengajarkan agar adanya keseimbangan antara unsur-unsur tersebut, yaitu perasaan terpenuhi kebutuhannya, unsur akal juga terpenuhi kebutuhannya, demikian juga unsur jasmani terpenuhi kebutuhannya. 4. Tanggung jawab manusia dan macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran tanggung jawab, perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab dapat dibagi kepada 3 bagian, yaitu 1. Tanggung jawab secara vertikal adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab secara horizontal adalah tanggung jawab yang berkorelasi dengan hal lain di luar dirinya. Yang ketiga, tanggung jawab personal adalah tanggung jawab yang menyangkut substansi dirinya sendiri. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, ada tanggung jawab kepada Allah. Poin pertama, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai esensi dari seorang hamba dengan beribadah, beramal soleh. Yang kedua, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memegang amanah untuk menjadi khalifah fil ardi. Yang keempat, menjaga kesucian agama dengan menegakkan Islam dengan berdakwah baik personal maupun individual. Yang kelima, menjaga diri dan keluarga dari jilatan api neraka. Yang keenam, mendidik anak dan keluarga dengan pendidikan agama. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu yang pertama, membersihkan diri baik fisik maupun rohani. Yang kedua, mandiri dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan atau membersihkan kamar, taman, mencuci baju sendiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mematuhi aturan yang telah dibuat sendiri sebagai contoh siswa atau mahasiswa yang membuat jadwal pekerjaan dan belajar harian, maka ia haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia buat untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap tugas atau amanah. Tugas adalah amanah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, atau dapat juga diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang keempat, tanggung jawab kepada keluarga, yaitu yang pertama, ayah bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarganya, anak dan istri, baik secara kebutuhan primer maupun sekunder. Yang kedua, bertanggung jawab mendidik, menjaga, memelihara harta anak-anaknya baik secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga, bertanggung jawab mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya dan menjaga nama baik keluarganya. Yang kelima, tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu yang pertama, meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah dan silaturahim. Yang ketiga, saling tolong-menolong dalam kebaikan.
Yang keempat, saling nasihat menasihati, tidak menyakiti saudaranya, baik secara fisik maupun batin. Yang kelima, tidak memarahi dan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang keenam, menutup aib sesama muslim. Yang ketujuh, menjaga kehormatan jiwa dan harta saudaranya. Yang keenam, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, yaitu salah satu bentuk tanggung jawab bernegara adalah mempertahankan tanah airnya dari para penjajah asing yang ingin menganut kedaulatannya, baik dalam bentuk penjajahan kekayaan negara maupun penjajahan moral. Yang ketujuh, tanggung jawab kepada lingkungan makhluk hidup. Kebersihan adalah sebagian dari iman, oleh sebab itu umat Islam sendiri memiliki tanggung jawab besar kepada lingkungan hidupnya, tidak hanya menjaganya akan tetapi memeliharanya agar tetap lestari dan asri. Yang kedelapan, tanggung jawab terhadap pasien dan klien, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada pasien dan klien dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai kebutuhannya. Yang kedua, melindungi pasien terhadap hal-hal yang dapat membahayakan dan merugikan dirinya dengan mengutamakan keselamatan pasien dan klien. Yang ketiga, membantu pasien dan klien untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti memelihara kesehatannya. Yang keempat, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan tugas yang dipercayakan kepadanya. Terima kasih.